tapi dia memiliki risiko tertular dari orang yang positif COVID. Tapi kalau kuman-kuman yang menular dari saluran napas, kita nggak bisa kontrol. Berita-berita yang mengerikan itu makin membuat kita panik. Jadi marilah kita sering share berita yang gembira saja gitu. Jadi kita pun jadi lebih semangat. Jadi kita nggak terlalu panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi bersama Widi dalam program Talkshow Kesehatan kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Langsa dengan Radio Codkala FM. Dan kali ini kita akan membahas suatu info yang tengah hangat di tengah-tengah masyarakat, ya, bukan hanya masyarakat Kota Langsa, namun masyarakat secara global, ya. Ini sudah sangat menjadi isu yang hangat di tengah-tengah masyarakat dunia. Apalagi kalau bukan permasalahan COVID-19 atau virus corona. Dan kebetulan sekali, alhamdulillah kali ini bersama Widi telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Syira Nur Rizana, spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dokter, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut nih dokter mengenai pembahasan kita pada hari ini dokter, mungkin boleh diperkenalkan dulu dokter mengenai profil dari narasumber kita pada hari ini agar pemirsa yang di rumah lebih mengenal dengan sosok dokter Syira. Silakan dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Syira Nur Rizana, spesialis paru. Saya dokter spesialis paru di RSUD Langsa sejak tahun 2017. Menempuh pendidikan dokter umum di FK UISU Medan dan mengambil pendidikan spesialis paru di USU Medan. Oke, jadi dokter kita langsung masuk dalam pembahasan kita ya dokter ya, karena Widi yakin juga masyarakat yang ada di rumah, para penonton kita udah nggak sabar nih dokter mengenai masalah yang sudah sangat booming di akhir-akhir ini ya dokter ya. Nah, mengenai COVID-19 atau COVID-19, virus corona, ini sebenarnya apa ini dokter? Nah, jadi kita cerita tentang COVID-19. Definisinya adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus nCoV 2019. Nah, jadi penyakit yang disebabkan oleh virus nCoV 2019. Penyakit yang disebabkan oleh virus itu ya dokter ya. Benar. Nah, setelah virus ini menjangkiti tubuh manusia nih dokter, apa yang akan terjadi dokter? Jadi virus ini terutama akan menyerang saluran napas. Kemudian dia akan masuk ke paru dan di sanalah dia akan menyebabkan peradangan pada, kita bilangnya parenkim paru. Nanti kemudian dari situ biasanya akan muncul keluhan-keluhan seperti batuk. Kemudian bisa demam dan beratnya itu bisa sampai sesak napas. Itu gejala yang bisa kita tampak. Dan yang paling sering menyebabkan dan gejala lain yang paling sering disebabkan oleh virus ini adalah demam. Paling penting demam. Nah, apakah orang yang terjangkit virus ini akan menunjukkan gejala-gejala semua gejala itu dokter? Tidak ya dokter? Tidak semua yang terinfeksi virus akan menunjukkan adanya gejala-gejala seperti yang saya katakan tadi. Berarti apakah ada orang yang tidak menunjukkan gejala sama sekali dokter? Nah, ini kenapa bisa terjadi dokter? Ini berdasarkan sistem imun kita itu kan beda-beda. Ada yang sistem imunnya kuat, kemudian ada yang sistem imunnya lemah. Ini kan virus. Jadi untuk yang kita daya tahan tubuhnya kuat, virus ini tidak bisa sampai menimbulkan gejala. Tapi untuk orang dengan imunitas lemah, ini biasanya virus akan gampang masuk dan menyebabkan penyakit pada orang tersebut. Oke. Nah, ketika seseorang terserang virus corona ini, apakah serta-merta dia akan langsung sesak nafas atau ada mungkin flu dulu, batuk dulu, baru sesak nafas, atau bisa terjadi sekaligus dokter? Tidak. Dia
bertahap. Mulai dari gejala yang ringan sampai gejala yang berat. Yang ringannya tadi seperti bisa jadi nyeri tenggorokan, kemudian bisa seperti flu, seperti pilek, kemudian batuk, kemudian kalau sudah makin berat dia akan sesak napas. Jika penyakitnya semakin meluas di paru. Nah, jika ada orang dengan gejala-gejala yang sudah dokter sebutkan tadi, apakah itu serta-merta adalah COVID, dokter? Karena orang sekarang udah pada parno nih ya dokter ya, ntar batuk dikit, oh corona, flu dikit, corona, sesak nafas, corona, padahal kena asap gitu. Nah, ini bagaimana dokter tanggapan dokter? Jadi tidak. Jadi kalau kita bilang pasien yang positif COVID adalah pasien yang memang dari hasil pemeriksaannya sudah positif. Itulah yang dinamakan pasien COVID. Nah, sedangkan yang bergejala itu nanti ada yang pasien tidak bergejala tadi, kemudian ada yang bergejala ringan dan bergejala berat. Nah, itu nanti akan dibagi lagi. Ada namanya OTG, ODP, dan PDP. Nah, jadi yang disebutkan pasien COVID memang pasien yang memang hasil pemeriksaannya positif COVID. Oke. Nah, jadi dokter untuk menentukan pasien ini positif atau negatif terhadap COVID, ini seperti apa dokter? Harus dilakukan pemeriksaan. Tes ya dokter? Iya. Oke. Harus ada pemeriksaannya seperti swab dari spesimennya dari tenggorokan nanti diambil gitu, kemudian diperiksa. Nah, itu sih yang pastinya. Mungkin sekarang ada pemeriksaan seperti yang baru datang itu yang rapid test gitu. Nah, itu dia tapi bukan gold standarnya, tetap seperti tadi. Nah, untuk menentukan pasien ini positif atau negatif itu dibutuhkan waktu berapa lama dokter? Nah, ini karena kita tidak ada alatnya di sini gitu. Jadi terkendala dari memang kita tidak punya alat, jadinya misal dan saat ini juga kita belum bisa melakukan swab di sini. Kalaupun bisa, itu biasanya membutuhkan waktu paling cepat mungkin 5 hari. 5 hari paling cepat ya dokter ya? Misalnya hari ini diperiksakan, kita memeriksakan sampelnya tadi, di packing, dikirim, diproses. Oke, berarti dikirim, diproses, dan nanti hasilnya dikirim kembali kemari ya dokter ya? Itu yang buat lama. Itu yang buat lama ya dokter ya. Nah, dokter tadi Widi tertarik mengenai pembahasan dokter ada menyebutkan sedikit mengenai ada istilah OTG, ODP, dan PDP ya dokter ya. Nah, ini mungkin juga yang sering terdengar oleh masyarakat, namun masyarakat masih nggak paham nih dokter. Sebenarnya tuh istilah-istilah apa sih gitu? Apakah orang dengan istilah-istilah tersebut itu emang udah ini orang corona nih gitu, atau seperti apa dokter? Boleh dijelaskan agar masyarakat kita nggak salah paham ya dokter ya? Iya, ini memang sering salah paham. Begitu dengar ODP, wah kayak ada kuman gitu, kayak ada kuman gitu rasanya. Padahal bukan. Jadi saya jelasin satu-satu ya, mungkin supaya meminimalisir kesalahan kalimat. Saya membacakannya berdasarkan pedoman yang memang kita pegang saat ini. Jadi yang pertama OTG, orang yang tidak bergejala, dia tidak mempunyai keluhan apapun. Kemudian tapi dia memiliki risiko tertular dari orang yang positif COVID. Memiliki risiko tertular ini ada macam-macam. Mungkin dia bisa punya risiko tertular karena dia pernah kontak, atau mungkin dia pernah pergi ke daerah yang terjangkit COVID, atau dia pernah pergi ke negara yang terjangkit COVID juga, kan seperti itu. Nah, apa tata laksana untuk OTG ini, orang tanpa gejala ini? Jika dia tiba di daerah ini misalnya, maka yang harus dilakukan adalah isolasi diri di rumah 14 hari. Isolasi diri di rumah, jadi dia tetap di rumah, tidak keluar rumah. Dia mengisolasi diri, karena kita kan nggak tahu apakah dia itu memang bersih dari COVID atau mungkin ada kumannya, namun dia tidak bergejala, karena orang yang nggak bergejala itu pun berisiko menularkan. Berarti ini yang perlu diperhatikan di sini adalah orang yang baru berpergian dari luar daerah atau luar negeri ya dokter ya? Dan atau pasien yang mungkin dia tidak pergi ke daerah transmisi lokal. Transmisi lokal itu daerah yang sudah ada kasus COVID-nya yang memang penularannya di daerah itu. Nah, jadi itu satu, dan yang satu lagi
misalnya dia pernah kontak dengan pasien COVID, memang dia pernah kontak gitu dengan Iya. pasien COVID, pernah berinteraksi. Nah, seperti itu. Tapi dia tanpa gejala, Tanpa gejala. maka dia digolongkan dalam OTG. Orang tanpa gejala. Iya. Oke, penjelasannya luar biasa ya dokter ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan lagi nih dokter mengenai masih ada tadi ODP dan Oke. PDP ya dokter. Ya? Selanjutnya ODP. ODP ini satu, orang yang mengalami demam. Demam di sini lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius. Atau ada riwayat demam, kemudian ada gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, kemudian batuk. Dan pada 14 hari terakhir, orang ini memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit atau pulang dari luar negeri yang memang terjangkit COVID, kan gitu. Itu satu. Kemudian kedua, orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk. Dan dalam 14 hari terakhir dan dalam 14 hari belakangan ini dia pernah kontak dengan kasus konfirmasi atau terduga COVID. Jadi mungkin dia nggak pergi kemana-mana, tapi dia ada kontak dengan orang yang sudah tapi dia bergejala COVID. bergejala seperti batuk, nyeri tenggorokan, pilek. Nah, jadi ada gejala seperti ini, ODP, orang dalam pemantauan. Apa yang harus dilakukan? Isolasi diri di rumah 14 hari. Nah, ini pun nanti akan dipantau oleh Dinkes, kemudian akan ditindaklanjuti oleh puskesmas. Selama 14 hari dia akan dipantau. Nah, gitu. Jadi karantina mandiri di rumah, ya dokter ya? Iya. Oke dokter, kalau untuk PDP sendiri ini bagaimana nih dokter? PDP ini yang pertama, orang dengan infeksi saluran pernapasan akut. Itu dia demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam. Kemudian disertai salah satu gejala seperti batuk, sesak napas, kemudian nyeri tenggorokan, pilek, ya kan? Kemudian 14 hari terakhir ini dia punya riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit atau ke wilayah di Indonesia yang terjangkit COVID. Itu satu. Kemudian orang dengan demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam dan dalam 14 hari terakhir ini dia ada kontak dengan pasien yang positif COVID. Atau yang terduga COVID memang. Kemudian yang ketiga, orang dengan infeksi saluran pernapasan akut yang berat, yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Nah, dan tidak ada penyebab lain, kira-kira tidak ada penyebab lain selain dugaan ke COVID ini. Jadi itu bisa kita masukkan ke PDP. Oke, jadi dokter mungkin secara lebih spesifik nih ya dokter ya, perbedaan antara ODP dan PDP ini seperti apa dokter? ODP dan PDP. Kalau kita lihat dari apa yang saya bilang tadi, paling ketara ini perbedaan di sesak napas. Kalau di PDP itu gejala sudah lebih berat. Setidaknya ada sesak napasnya. Nah gitu. Jadi kalau belum ada sesak napas kan kita bilang belum perlu dirawat atau belum berat, masih batuk-batuk demam, itu dia bisa isolasi diri di rumah. Nah sebenarnya yang PDP ini juga ada 3. Yang gejalanya ringan, yang belum terlalu berat itu dia isolasi diri di rumah juga. PDP isolasi diri di rumah. Isolasi diri di rumah. Iya. Kemudian dengan yang gejala yang sedang, dia bisa dirawat di rumah sakit darurat. Ya. Kemudian kalau yang berat, nah itu harus kita rujuk di rumah sakit rujukan COVID. Sampai saat ini kalau Aceh itu rumah sakit rujukan COVID masih 2 ya. Cut Mutia Loksemawe sama Zainal Abidin Banda Aceh. Nah, berarti intinya perbedaan antara ODP dan PDP itu adalah terlihat pada gejala yang ditunjukkan, gitu ya dokter. Dan lebih berat ke sesak nafas. Nah, ini untuk masyarakat yang ada di rumah ya, agar tidak salah paham dengan istilah-istilah yang mungkin bakal sering terdengar di berbagai media, gitu ya dokter ya. Nah, oke pemirsa, pembahasan kita sudah sangat menarik ya dokter ya. Namun akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi setelah ini. Untuk itu jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali.
Iya pemirsa, kembali lagi bersama Widi dalam talkshow kesehatan kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Langsa dengan Radio Cokala FM. Dan kali ini bersama Widi masih ada Dr. Syira yang setia menemani kita untuk berbincang-bincang mengenai coronavirus atau COVID-19 ya. Tadi dokter kita sudah berbicara mengenai perbedaan apa itu ODP, PDP dan juga OTG ya dokter ya. Nah, Widi tertarik lagi nih dokter. Tadi dokter ada menjelaskan mengenai pasien konfirmasi. Ya. Nah, ini seperti apa nih dokter? Nah, pasien yang konfirmasi ini adalah pasien yang memang sudah hasilnya itu memang positif, memang COVID. Nah, ini penanganannya pasien yang positif ini dengan gejala ringan, isolasi diri di rumah. Jadi bukan serta-merta kalau udah positif, langsung ke rumah sakit, tidak. Dengan gejala ringan, dia di rumah, isolasi diri di rumah. Nah, kalau dia ada gejala sedang, dia bisa dirawat di rumah sakit darurat. Nah, kemudian kalau dia dengan gejala berat, baru kita rawat di rumah sakit rujukan. Oke, karena kembali lagi pada pembahasan kita tadi bahwa pasien yang positif corona itu tidak serta-merta menunjukkan gejala ya dokter ya. Nah, jadi untuk gejala-gejala yang ringan itu bisa diisolasi di rumah gitu dokter. Iya. Nah, ini untuk prosedur isolasi mandiri ini sendiri seperti apa nih dokter? Nah, isolasi mandiri ini kan berarti dia tetap di rumah, dia tidak beraktivitas keluar rumah, dan di rumah juga dia diharapkan tidak berkontak dengan orang rumah. Dia menjaga jarak dan tidak berkontak, karena untuk menghindari penularan dari dia ke orang rumahnya, gitu. Jadi memang benar-benar dia berdiam diri saja, gitu, tidak berinteraksi terlalu dekat dengan orang lain. Itu saja. Oke dokter. Nah, berarti sang pasien ini mengisolasi di rumah harus berdiam diri di kamar gitu atau gimana nih dokter? Sebaiknya iya. Sebab kalau dia tidak di kamar, ya kalau dia satu rumah sendiri oke. Tapi kalau satu rumah ada beberapa orang, lebih baik dia di kamarnya saja. Oke, gitu ya dokter ya. Nah, oke dokter. Widi tertarik nih untuk membahas mengenai penularan ya dokter ya. Cara penularannya ini sendiri seperti apa dokter? Kenapa orang yang terkena corona itu harus nggak boleh berinteraksi kemana-mana, harus di rumah aja, dan bahkan keluarga juga nggak boleh ngelihat gitu katanya dokter ya? Jadi gini, bisa mungkin kita luruskan cara penularan COVID ini. Droplet itu artinya percikan. Nah, kalau kita ngomong itu apa ya bahasanya? Kan ada yang percikan ya dokter ya? Percikannya. Kemudian kalau kita batuk, ada percikan. Apalagi bersin. Itu memang itu semua isinya dokter ya. Nah, jadi percikan itulah yang akan misalnya gini, kita berdiri, kita jaraknya kita tuh dekat sekali misalnya. Saya bersin. Misalnya saya ada kumannya gitu kan. Saya bersin nih. Ini misal ya dokter ya, misal. Amit gitu ya kan. Saya bersin. Kan nggak terlalu jauh kita. Terhirup. Ini kalau jarak kita udah aman ya dokter ya? Dari berdasarkan anjuran 1 meter. 1 cukup meter, lah, berarti cukup lah. Memang dia bisa bersin itu atau batuk itu bisa terbang sampai 1,8 meter. Berarti hampir 2 meter dokter. Itu yang bersinnya sekuat tenaga mungkin gitu kan. Itu dengan tenaga dalam dokter ya. Dan itu bersin yang tidak menggunakan etika batuk dan bersin. Nah, jadi kan kalau etika batuk dan bersin itu dijalankan, insya Allah nggak sehoror yang orang bayangkan. Kita kan kalau batuk bersin ditutup ya dokter ya. Kayak gini. Kenapa kayak gini? Karena nanti kalau kita bersin dan batuk kan kemari. Kemari. Jadi nggak menyebar kemana-mana. Bayangin kalau saya bersin, salaman sama orang. Saya bersin, saya pegang. Saya bersin, terus saya pegang kantong, terus saya pegang kursi. Itu menular ya dokter ya? Iya. Bahaya banget. Kecuali saya habis bersin, saya langsung cuci tangan. Intinya cuci tangan. Nah gitu. Tapi kalau nggak memungkinkan, kita cukup gini aja. Dengan lengan bagian dalam. Karena kalau lengan bagian dalam
jarang tersentuh oleh dan, orang. Dan kita juga nggak mungkin berinteraksi sama orang dengan bagian dalam ini, gitu. Nggak mungkin juga salaman gini ya dokter. Iya, makanya salam siku itu tidak benar itu dokter ya. Mungkin alternatif salaman kita mungkin yang dianjurkan begini. Yang satu lagi waktu itu dari yang WHO tuh gini ya. Gini kan lebih sopan. Nah gitu. Nah kemudian tadi cara penularannya ya dari droplet tadi. Itu yang sudah itu memang dari WHO. Droplet. Sekarang beredar kabar aerosol. Aerosol itu apa ya? Terbang-terbang kumannya. Nah itu kan ini yang ditakuti oleh masyarakat ini dokter. Dari WHO tidak. Droplet. Ini jelas WHO yang menyebutkan ya dokter ya. Andai pun bisa penularan secara aerosol, itu kami yang lebih berisiko. Kenapa? Misalnya pada petugas medis yang melakukan swab. Jadi pasien kan, kemudian ada prosedur medis yang menimbulkan aerosol selain swab tadi, atau misalnya dokter anestesi yang mau melakukan intubasi. Kan jadi, nah itu mungkin akan bisa jadi aerosol gitu. Jadi dia bisa terbang gitu. Tapi kalau yang droplet tadi jangan takut. Droplet itu kan percikan. Misalnya ini nih, percikan nih. Jatuh dia ke bawah, dia akan jatuh ke bawah. Nggak terbang-terbang gitu. Dan dia itu lengket. Dia bukan yang habis percik dia terbang-terbang, enggak. Dia lengket. Saya ngomong, mungkin menimbulkan percikan di mana-mana. Dia akan lengket di sini, di meja, di pulpen, di mana-mana. Tapi dia nggak terbang. Dia akan lengket pada permukaan benda. Nah, ketika permukaan benda itu disentuh oleh orang lain, barulah itu akan menular. Iya, gitu, dan menularnya bukan misalnya ini ada percikan, terus kita pegang. Tidak akan masuk kuman COVID itu dari kulit. Itu yang mungkin orang salah paham. Terpegang, rasanya kalau udah terpegang terus masuk kumannya, bukan. Terpegang. Misalnya ini ada kuman, ada droplet, ada kuman terpegang. Terus dia kucek-kucek mata, elus-elus hidung, entah gini-gini, pokoknya sentuh, terhirup. Nah itu yang mungkin masuk. Makanya sebelum pegang-pegang muka itu cuci tangan aja dan kurangi tangan ini ke wajah gitu. Berarti intinya virus corona ini hanya menular melalui rongga hidung, rongga mulut gitu ya dokter ya? Nah tapi paling sering memang dari saluran napas. Saluran napas, berarti bukan serta-merta dari tangan gitu ya dokter ya? Iya, bukan masuk dari terus kulit, terus kalau dibersinin di sini terus dia masuk, tidak. Nah ini yang sering menjadi sesuatu yang salah kaprah di tengah masyarakat ya dokter ya, sehingga masyarakat sekarang nih ya dokter ya, dikit-dikit cuci tangan, hand sanitizer, bahkan dimanapun udah habis diborong ya dokter. Ini gimana nih dokter, tanggapan dokter? Nah perilaku borong ini yang menyulitkan kita semua. Gara-gara perilaku borong ini sebenarnya makin menyebabkan penyakit ini meluas. Kenapa saya bilang kayak gitu? Misalnya kita bilang ini aja deh, yang hand sanitizer. Dulu mana peduli orang. Iya benar. Sekarang semua diborong. Kemudian mereka juga nggak tahu, maksudnya kapan itu dipakai. Udah setiap saat udah dipakai. Kan tidak tepat juga. Nggak selalu. Kan ada saatnya kapan kita menggunakannya. Kemudian perilaku borong ini yang paling terasa di kami tenaga medis, masker. Masker sulit sekali mendapatkannya. Karena kenapa? Semua orang heboh untuk beli masker. Yang bukan tenaga medis beli masker. Sehingga kami tidak kebagian masker. Dan ini juga bukan jadi rahasia umum lagi bahwa masker kalaupun ada itu harganya fantastis. Fantastis banget ya. Harganya dan seandainya pun kita ada duit juga langka. Barangnya langka, dan itu sangat gimana ya, jadinya masker digunakan oleh orang yang tidak seharusnya menggunakan. Sehingga kami yang sangat beresiko kami yang beresiko tinggi kena, dan pasien pun jadinya kekurangan masker kan begitu. Jadi alangkah bijaknya kalau masker itu digunakan oleh yang benar-benar membutuhkan. Bayangkan kami nggak punya masker, kami tertular, terus gimana? Siapa yang ngobatin gitu ya dokter ya? Kacau. Bukan siapa yang mau ngobatin, dan kami akan berinteraksi dengan orang lain. Menyebar ya dokter. Itu masker, hand sanitizer,
bahkan handscoon, sarung tangan Yep. diborong, Benar. APD diborong. Ada juga yang belanja pakai APD, nggak penting. Itu nggak penting ya dokter. Sehingga kami yang memang berinteraksi sama pasien juga kami nggak kebagian, harus jas hujan. Oke. Nah jadi dokter, bagaimana dengan pasien-pasien yang sehat nih dokter, untuk mencegah dirinya sendiri agar tidak tertular? Mungkin kan masyarakat juga apa ya, ketakutan, khawatir, ini seperti apa dokter? Nah, untuk mencegahnya itu, kalau kita yang sehat, satu, jaga jarak aman. Jaga jarak aman. 1 meter sampai 2 meter. Kan kita nggak saling menularkan, seandainya ada yang sakit kita nggak saling menularkan. Kemudian kalau pakai masker, pakai yang kain saja. Oke. Jadi nggak Solusinya perlu, di tengah kekacauan masker yang ini. gitu ya dokter Iya. ya. Biarkan yang lebih membutuhkan yang menggunakan masker. Masker bedah ya dokter ya. Seharusnya masker N95. N95. Tapi itu susah didapatkan dan harganya Masya Allah. Masya Allah. Sangat susah didapat. Kemudian pakai masker kain, kemudian ya pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu Ya yang kita terpenting ya dokter. bersih. Jadi setiap dari mana-mana gitu ya udah ganti aja bajunya. Kemudian setiap mau nyentuh aja cuci tangan. Oke. Berarti cuci tangan itu setiap kali mau menyentuh wajah dan mau makan. Iya, mungkin ya, pokoknya dokter. mau ngapa-ngapain tetap cuci tangan. Jangan dikit-dikit hand sanitizer, Iya, dikit-dikit hand baru dari sanitizer. sini pegang ini mau pegang itu udah cuci tangan itu. Oke. Nah mungkin dokter, agar masyarakat lebih paham juga nih dokter, ada nggak sih dokter efek samping dari penggunaan hand sanitizer yang berlebihan ini dokter? Satu, kulit akan jadi lebih kering. Lebih kering ya. Kedua, nah kita kan ada flora normal, ada bakteri-bakteri normal gitu kan di kulit. Nah ini kan keseringan kena hand sanitizer kan, otomatis juga nanti dia akan terganggu di sini. Mati semua ya dokter ya. Bisa jadi. Oke. Jadi nggak ada lagi kuman-kuman alami yang Memang dia bekerja di situ. Oh, oke gitu ya, dokter. Oke dokter. Nah kita berbicara lagi mengenai pencegahan tadi nih ya dokter ya. Kita balik sedikit. Nah ini juga yang tidak luput dari isu-isu di masyarakat dokter, bahwa imunitas itu bisa ditingkatkan dengan mengkonsumsi vitamin C atau rimpang-rimpangan gitu ya dokter. Apakah ini benar dan bagaimana menurut dokter? Iya, kalau untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya pasti kita harus makan makanan yang sehat. Itu dulu kuncinya. Kemudian bisa dibantu dengan ya vitamin C, dengan suplemen-suplemen imunitas gitu kan ada dijual. Nah itu bisa memang meningkatkan daya tahan tubuh. Cuman apa ya? Nggak yang terus sampai banyak gitu sampai diborong lagi sampai gitu diborong saking takutnya terus bukan gitu juga. Dia memang kita butuh ada takarannya, bukan harus selalu dikonsumsi gitu. Tidak seperti itu. Soalnya yang saya lihat sekarang pada kehebohan, setiap ada dibilang ini bisa memperkuat itu, terus diborong terus benar. hilang di pasaran. Iya benar. Hilang. Nah jadi cara kita menyikapinya ya memang itu bisa membantu, cuman cara pemakaiannya juga sesuai anjuran saja, jangan berlebih-lebihan. Karena kalau berlebihan juga nggak baik ya dokter ya. Pasti ada segala sesuatunya yang berlebih-lebihan itu pasti tidak baik. Tidak baik. Dan berarti untuk mengkonsumsi vitamin C atau makanan-makanan yang bergizi itu ala kadarnya aja ya dokter ya. Sesuai anjuran, sesuai kebutuhan. Jangan vitamin C diborong, hand sanitizer diborong. Ini nggak bener ya dokter ya. Oke. Nah, pembahasan kita semakin menarik ini ya dokter ya. Nah dokter, untuk virus corona ini sendiri nih dokter, ini sebenarnya seberapa mematikan ini dokter? Virus ini kita bilang kan virus yang baru, dan catatannya juga ya baru juga gitu. Jadi angka kematiannya juga beda-beda. Jadi kalau ditanya seberapa mematikan, jika tidak ditangani cepat atau dengan penyakit pemberat lainnya, ini memang mematikan. Kan seperti itu. Dan lihat-lihat dari cara penanganannya. Kalau kita kan angka kematian agak lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada tempat lain. Itu mungkin di penanganannya. Mungkin kita yang terlalu santai dari awal, di mana negara lain sudah mulai waspada. Negara kita masih santai. Kayak ada kejadian apa-apa gitu. Itu akibat terlalu cuek.
terlalu mungkin apa ya kita bilang kayak takabur ya. Soalnya di mana orang lain udah waspada kita masih biasa aja. Bahkan udah kejadian seperti ini banyak korban, kita Masih belum ada. belum peduli ya dokter ya. Iya. Kalau dari masyarakat mungkin ketidakpeduliannya itu terlihat dari kota kita lah kita bilang. Iya. Wah, pagi rame, Iya. siang rame, malam saya kan pingin lihat tuh sesekali saya keluar di jalan, wah masih rame juga gitu. Padahal pemberlakuan jam malam sudah Iya, sudah. berulang kali dihimbau ya dokter. Iya, tapi tetap orang masih rame di jalan. Itu kalau dari kita ya kan. Kemudian penyebabnya itu karena itulah bentuk ketidakpedulian kita tadi, salah satunya tidak mau stay at home gitu ya kan, nggak mau di rumah aja. Bahkan yang pulang dari luar kota yang terjangkit, misalnya OTG atau ODP, mereka tidak isolasi diri di rumah, ada yang keluar. Bandel banget ya. Nah, itu bentuk ketidakpedulian dari kita. Gitu. Gitu. Mungkin kalau dari pemerintah kita nggak bisa bilang ya, kebijakannya kita tunggu. Iya. Kita tunggu, karena jika tidak ada kebijakan dari pemerintah, mungkin kalaupun dari kitanya aja, virus ini mungkin akan terus menyebar. Mata rantai penularannya kita nggak akan bisa putus kalau cuma dari masyarakat aja yang bergerak. Nah, berarti dokter, virus ini lebih ditakutkan mengenai penyebarannya yang cukup luas begitu dokter? Karena penyebarannya melalui virus-virus, penyakit yang penyebaran itu, yang jalan masuknya itu dari saluran napas itu cepet. Itu paling ditakutin. Coba kita bilang virus HIV, apa kita takut? Saya nggak terlalu takut, karena biasanya yang kena virus yang kayak gitu, dia kan cara penularannya melalui cairan tubuh, dan itu pun sangat susah penularannya. Nggak kita berdekatan keringat, enggak, dia nggak akan nular. Nah itu kan cara penularannya susah, dan biasanya ya ada kesalahan dari diri sendiri gitu kan, makanya tertular. Nah itu nggak terlalu mengerikan. Tapi kalau kuman-kuman yang menular dari saluran napas, kita nggak bisa kontrol. Ini lebih Kita rentan menjangkiti manusia. Kalau virus yang menular melalui misalnya darah itu, ya itu kan kita harus, kalau kita udah sesuai sama prosedur ya udah aman. Tapi kalau yang menular melalui droplet tadi, apa kita tahu? Gimana ya? Kadang kita udah memproteksi diri, tiba-tiba ya orang yang dekat sama kita menularkan gitu, karena dia sangat gampang penularannya. Penularannya gampang, karena droplet itu tadi tidak terlihat mata ya dokter? Iya, sedikit sekali bisa menginfeksi. Nah, kita lanjut nih ya dokter ya. Nah, untuk orang-orang yang sudah terkena COVID nih dokter ya, ini kan otomatis bisa menularkan orang lain, dokter. Nah, orang-orang seperti apa nih dokter yang rentan terkena penularan COVID ini, dokter? Ini yang paling rentan terkena penularan COVID ini orang-orang dengan imunitas rendah. Dia kan virus, jadi dia begitu masuk ke tubuh seseorang yang daya tahan tubuhnya rendah, dia akan lebih leluasa untuk menginfeksi tubuh orang tersebut. Orang-orang dengan imunitas rendah, orang tua misalnya, atau orang dengan penyakit pemberat, misalnya dengan diabetes mellitus, sakit gula kita bilang, gitu. Itu jadi lebih gampang. Lebih rentan ya dokter. Iya. Kalau untuk anak-anak sendiri nih dokter, apakah juga memiliki kemungkinan tertular COVID ini atau tidak? Iya, kan ada tuh beritanya bayi yang tertular COVID bisa. Cuman kan jumlahnya tidak banyak. Jadi memang karena ya anak-anak tadi kan tidak mobile gitu. Kalau kita kan memang mobile lah kita bilang, kalau orang dewasa ya. Aktivitasnya lebih tinggi ya dokter. Kalau anak-anak itu kan interaksi paling sama orang tua. Nah gitu. Jadi dia risikonya nggak terlalu besar untuk terkena dari mana-mana. Berarti walaupun ada kemungkinan tertular, namun tidak begitu rentan ya dokter ya. Nah, pemirsa, pembahasan kita pastinya akan lebih menarik lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, karena Widi akan segera kembali. Oke pemirsa, masih bersama Widi tentunya dalam pembahasan coronavirus atau COVID-19 pada hari ini ya. Masih ada dokter Syira juga, masih semangat ya dokter?
Oke, nah pemirsa tadi kita sudah membahas mengenai orang-orang yang rentan terkena COVID-19 atau virus corona ya. Tadi dokter juga sudah mengatakan bahwa orang dengan imunitas tubuh yang baik itu mungkin akan lebih bisa memproteksi diri gitu ya dokter ya. Nah untuk orang-orang yang sudah terinfeksi virus corona sendiri nih dokter, ada yang mengatakan bahwa virus corona itu bisa disembuhkan oleh diri sendiri. Ini apakah benar dokter? Iya, Benar ya dokter ya? iya. Karena ini kan virus, jadi kita kan tubuh kita punya sistem pertahanan sendiri. Jadi nanti jika kita sanggup melawannya, virus ini akan hilang dengan sendirinya, akan kalah dengan sendirinya gitu. Makanya kan dari awal juga sudah nampak yang bergejala dan tidak. Jadi yang tidak bergejala ini pun sudah nampak memang dari tubuh dia masih mampu melindungi tubuh itu sendiri. Oke. Nah itu tadi mengapa isolasi mandiri itu Tetap isolasi mandiri bahkan pasien positif. bahkan pasien positif itu dia karena corona ini bisa disembuhkan oleh imunitas tubuh sendiri ya dokter ya. Nah dokter kita membahas mengenai virusnya nih ya dokter ya. Untuk virusnya sendiri nih dokter, ketika kita sudah mungkin bersin tadi tuh ya dokter ya, atau batuk, nah itu kan dia akan nempel di mana-mana. Nah itu virusnya itu sendiri akan bertahan hidup selama berapa jam itu dokter? Nah, dia beda-beda. Kalau yang berdasarkan buku pedoman kami itu salah satunya dia bisa dia akan mati pada suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit. 56 derajat Celcius selama 30 menit. Ya, kemudian atau dengan yang kita sering dengar sekarang desinfektan. Jadi itu bisa mati. Tapi yang desinfektan tadi bisa membunuh kuman yang lengket pada permukaan benda. Bukan dalam badan kita. Oke. Yang lengket di permukaan benda. Nah, dan itu pun caranya dilap. Dilap. Apa ya bilangnya? Dilap lah gitu. Diseka gitu dokter ya? Iya Dilap. benar. Jadi di cairan desinfektan itu pada kain atau pada apa? Dilap. Nah, begitu. Jadi sekarang disemprot ya. Iya. Dan ini terjadi di mana-mana. Iya, semprot. Jadi saya berbicara bukan menurut saya, menurut WHO, memang anjurannya adalah diseka tadi. Dilap pada permukaan-permukaan itu dilap. Jadi droplet yang menempel-nempel tadi akan mati kumannya. Jadi tidak efektif, sangat tidak efektif disemprot dan tidak dianjurkan oleh WHO. Seperti yang selama ini kita chamber desinfektan untuk mobil. Wah, itu tidak. Dan ini udah terjadi di mana-mana. Di mana-mana. Dan yang satu lagi di masjid. Disemprotin. Tidak, kalau memang di masjid itu anjurannya begini. Ini masjid, dia nggak usah pakai ambal, lantai aja. Dipel sama desinfektan itu dipel, kemudian dindingnya itu bisa dilap gitu. Dilap. Berarti nggak perlu disemprot-semprot keliling Tidak. desa gitu? Enggak dokter ya. Dan ini bukan saya yang bilang, WHO. Oh gini ya. Dan ada satu lagi yang lebih parah, orang disemprot. Iya, itu yang Wah, mau dikatakan. saya sebagai dokter paru terkejut. Kaget kita, orang disemprot. Desinfektan itu kan tidak baik untuk saluran napas. Dan itu bahan kimia yang berbahaya. Bahaya untuk saluran napas. Tiap hari disemprotin. Selesai wabah COVID, pasti dia parunya bermasalah tuh nanti, keseringan menghirup zat berbahaya kita bilang. Nah, jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah baru gitu. Jadi saran saya ikuti guideline dari yang terpercaya. Jangan ikut apa kata orang, apa yang orang buat kita ikut. Kalau kita mau ikut, cari dulu bahan rujukannya. Kemudian yang mengeluarkan bahan rujukannya itu dari mana? Apakah dari jurnal ilmiah yang memang sudah diakui? Apakah dari WHO sudah pasti? Dari Kemenkes kita. Nah, jadi kita jangan bertindak tanpa pedoman. Oke, berarti jangan latah Ya, dokter ya. jangan latah. Orang buat, kita buat. Ya. Oke. Nah, dokter, ini dokter adalah dokter spesialis paru, ya dokter ya. Nah, Widi mau mendalami sedikit nih dokter mengenai orang-orang yang sudah terjangkit corona, ya dokter ya.
itu kan seperti yang sudah dokter katakan tadi, dia akan menyerang saluran pernafasan yaitu paru-paru. Nah, untuk orang yang sudah berhasil sembuh dokter, apa yang akan terjadi di paru-parunya dokter? Nah, sejauh ini yang saya tahu ya kan, tergantung dari keparahan penyakitnya. Jika dia tidak menimbulkan lesi yang luas, tidak apa-apa, dia akan seperti biasa, normal kembali dokter. Tidak meninggalkan bekas yang gimana gitu, enggak. Oke. Ketika virus corona ini sudah mengakibatkan pneumonia akut, nah ini ketika seseorang itu sembuh, apakah nanti pneumonia itu juga masih ada dalam dirinya gitu dokter? Nah itu kalau itu tidak. Jadi kalau pneumonia itu kan dia ada peradangan. Jadi jika peradangan sudah sembuh, biasanya memang tidak meninggalkan bekas. Memang pada beberapa bisa meninggalkan bekas, tapi tidak bekas yang begitu tidak bekas yang begitu luas dan menyebabkan keluhan-keluhan di kemudian hari, tidak. Apakah tidak akan menurunkan fungsi dari sistem pernapasan itu sendiri? Nah, itu tadi tergantung derajat keparahannya. Kalau sampai parah, dan biasanya pun jika udah yang parah kali kan biasanya tidak sembuh, tidak. Ya kita bilang. Berakhir kematian. Ya, tapi mudah-mudahan jangan ya, jangan bertambah angka kematian. Bertambah. Dan itu tugas kita untuk memutus rantai penularan. Iya. Caranya itu tadi ya dokter, isolasi diri ya dokter ya. Nah, kalau untuk isolasi sendiri nih dokter, apakah orang yang sehat juga harus isolasi dokter? Yang sehat? Ini yang sehat yang OTG atau kita yang tidak? Kita siapapun? Siapapun. Kalau kita sih bilangnya bukan isolasi, di rumah aja. Di rumah aja. Kurangi berinteraksi sama orang. Kalaupun harus sekali berinteraksi, jaga jarak. Atau lebih aman menggunakan masker kain. Masker kain. Biarkan kami yang berjibaku dengan pasien-pasien saja yang menggunakan menggunakan masker N95 atau masker bedah. Masker bedah. Ya. Karena kami lebih rentan terinfeksi. Jadi untuk masyarakat ya dokter ya, cukup gunakan masker kain, biarkan para tenaga medis yang menggunakan masker bedah, gitu ya dokter ya. Nah, ini harus ditekankan nih dokter, karena ini emang sudah. Kemarin saya masih ketemu ada 2 orang anak muda naik sepeda motor pakai N95. Entah dari mana dapatnya N95 untuk jalan-jalan, sedangkan kami yang dek gitu setiap berhadapan sama orang gitu kan, sama pasien yang dicurigai, kami cuman pakai masker bedah gitu. Wow, ini sesuatu Jadi mohon pengertiannya. Ini miris banget nih ya dokter ya. Mengerikan. Oke dokter. Nah, ini juga sesuatu yang ditakuti oleh masyarakat dokter. Setelah merebaknya virus corona ini dokter, bahkan untuk ke rumah sakit pun orang-orang takut nih dokter. Mungkin untuk mengunjungi orang sakit, nggak usah aja deh. Nah ini benar atau enggak nih dokter? Ini bukan takut, tapi memang kita kebijakan memang tidak ada kunjungan lagi. Tidak ada kunjungan ya dokter untuk meminimalisir penularan. Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu maksudnya kita tidak tahu kan setiap orang itu bersih atau tidak dari virus itu kan. Nah, jadi dan rumah sakit adalah sarangnya penyakit. Jadi lebih baik tidak usah. Makanya ada anjuran untuk ada peraturan untuk tidak ada jam berkunjung. Nah, dokter, untuk orang yang sudah terkena corona nih ya dokter ya, dia sudah terinfeksi virus, namun tidak bergejala sehingga dia santai aja, itu tetap bisa menularkan virus kan dokter? Bisa, makanya dia harus isolasi diri. Tidak berinteraksi dengan orang lain dulu. Nah, inilah jawaban untuk masyarakat kenapa setiap orang itu harus berdiam diri di rumah ya dokter ya, karena orang yang tanpa gejala juga bisa menularkan kepada orang lain. Wah, pembahasan kita semakin mendalam ya dokter ya. Nah, mungkin dokter Widi ingin tahu sedikit nih ya dokter ya, ini yang booming juga di masyarakat nih dokter, adanya peningkatan kasus yang sangat luar biasa di Italia nih dokter. Ya mungkin bisa dokter bahaskan sedikit
Kenapa ini bisa terjadi, dokter? Untuk pembelajaran bagi masyarakat yang ada di rumah, agar ya mudah-mudahan kita nggak sampai seperti itu ya, dokter. Jangan sampai. Jangan sampai. Itu ceritanya di Italia itu kan terlalu santai mungkin yang pertamanya ya. Tidak waspada secepat mungkin mereka. Jadi terlalu santai. Kemudian dari situlah karena perilaku yang seperti itu jadinya menyebarnya secara cepat gitu. Jadi mereka nggak begitu ada kasus terus langsung waspada gitu. Makanya penyebarannya cepat sekali. Ini cenderung sepele ya, dokter ya? Sepele. Sebenarnya hampir sama kayak di tempat kita. Hampir sama. Nah, berarti kita harus hati-hati. Sepele. Hati-hati nih ya, dokter ya. Berarti karena sepele mungkin tidak peduli ya, dokter ya, sehingga penularannya ini bisa melonjak tajam. Iya. Gitu, dokter. Nah, oke, dokter. Ada lagi nih, dokter, yang mengatakan bahwa tadi kan dokter mengatakan panas itu bisa membunuh virus itu, dokter. Apakah berjemur juga termasuk salah satu alternatif untuk mencegah penularan virus ini, dokter? Dia kan yang di permukaan kan, yang di badan kita. Yang di dalam? Iya, kalaupun kita berjemur, suhu di dalam badan kita yang ada virusnya kan nggak sesuhu yang panas itu kan. Nah, jadi tidak serta-merta dia mati memang. Mungkin yang panas itu mati virus yang menempel di permukaan itu akan mati. Tidak yang di dalam badan kita gitu. Gitu ya, dokter ya. Nah, dokter, untuk penyembuhannya sendiri nih, dokter. Kira-kira kapan vaksinnya ditemukan, dokter? Itu kita belum bisa jawab karena kan penelitian terus dilakukan ini kan untuk menemukan vaksinnya, dan sampai saat ini belum ada rilis ada vaksin yang untuk COVID ini gitu. Jadi vaksinnya belum ada, kemudian obat yang memang untuk menyembuhkannya itu juga belum ada. Jadi terapi kita lebih ke sesuai gejala aja. Jadi kalau ada gejala langsung ditangani sesuai gejalanya. Oh, berarti kalau batuk yang ditangani batuknya gitu. Kalau flu yang ditangani flu-nya gitu. Dan kalau memang pun nanti ada kemungkinan ada infeksi dari kuman lain, misalnya ada infeksi bakteri lain, nah itu juga yang diobati. Jadi nggak memperburuk keadaan, karena yang dibiarin itu yang akan memperburuk keadaan, jatuhnya ke kematian. Nah, mungkin terakhir ini ya, dokter ya, ini lebih kepada apa ya? Mungkin saran dan masukan dokter sendiri, harapan dari dokter mewakili tenaga medis agar virus corona ini tidak bertambah semakin luas. Ini seperti apa, dokter? Jadi memutus rantai penularan. Iya. Jadi ini sebenarnya ya memang harapan kami. Yang pertama, tetap di rumah jika tidak ada keperluan. Kalau ada keperluan yang mendesak silakan. Mungkin budaya kita ini ngumpul-ngumpul di kafe. Nah gitu, kurangi. Jangan, jika ingin beli take away aja gitu. Jangan makan di situ. Konsumsi di rumah ya, dokter. Iya benar, itu menjaga orang lain dan menjaga diri kita pastinya gitu. Kemudian wilayah di Indonesia ini wilayah transmisi lokal atau yang sudah terjangkit COVID ini kan udah banyak. Diharapkan untuk jangan keluar kota. Tiket memang murah, tapi tolong kesehatan kita lebih mahal daripada tiket. Iya, nyawa kita lebih mahal. Tiket masih bisa dibeli, nyawa kita kalau udah hilang nggak akan bisa dibeli lagi. Dan kalau kita pergi keluar bukan cuma kita yang bahaya, kita akan bawa kuman ke orang lain, ke kota kita. Kemudian, kalaupun memang kita harus berinteraksi dengan orang, jaga jarak. Atau dengan masker kain. Kain. Sekali lagi dokter tegaskan, masker kain. Kemudian memang untuk yang harus isolasi, terapkanlah isolasi di rumah dengan benar. 14 hari, jangan jalan-jalan. Nah, gitu. Kemudian yang paling penting, ini kita di tengah wabah yang melanda ini, panik. Di mana-mana saya dengar panik. Benar. Panik ini manusiawi, tidak hanya orang awam, tapi tenaga medis pun bahkan sangat panik. Jadi kita jangan panik. Kenapa jangan panik? Panik, heboh, stres, sistem imun turun. Drop ya, dokter ya. Aturan nggak sakit jadi sakit. Bisa virus dengan gampang itu bisa masuk. Jadi jangan panik. Kemudian stop hoax. Jangan jangan ada berita share. Konfirmasi dulu. Dan nggak semua berita harus di-share kan. Kemudian stop berita-berita horor. Maksud saya horor ini
wah pasien ini mati, ada tingkat kematian segini, kemudian dokter ini kena ini, maksudnya berita-berita yang mengerikan itu makin membuat kita panik. Jadi marilah kita sering share berita yang gembira saja gitu, jadi kita pun jadi lebih semangat, jadi kita nggak terlalu panik. Kemudian tadi jangan borong, jangan apa dibilang oh ini bisa untuk COVID, diborong semua, sehingga yang membutuhkan jadi nggak kebagian. Kemudian jangan bohong, jangan bohong. Beberapa orang yang datang, beberapa pasien datang dia tidak mengaku dari luar kota. Oh ini terjadi nih ya dokter ya? Ini terjadi dan ini pernah terjadi gimana ya, saya nggak tahu bagaimana caranya. Ada pasien teman saya gitu kan, jadi memang dia tidak mungkin tidak waktu wawancara pertama jumpa entah bagaimana itu tidak diketahui dia pulang dari mana gitu kan, dan akhirnya memang COVID. Bayangkan. Dan itu berinteraksi menyebar ya dokter ya? Dan itu berinteraksi tanpa memakai alat pelindung diri. Kalau kita pakai alat pelindung diri, insya Allah aman. Memang kita kan nggak bisa bilang 100%, tapi insya Allah aman. Kita pakai APD lengkap. Tapi kalau kita yang nggak ber-APD lengkap, berinteraksi gimana kalau dia batuk, dia muncrat ke kita, terus kita gini-gini. Nah gitu, itu jangan bohong, tolong. Kalau pada saat ditanya sama tenaga medis, mohon berikan informasi yang benar. Karena informasi yang benar ini bisa membantu orang banyak dan diri kita sendiri. Kenapa? Kalau memang nanti kita dapat informasi yang benar, penanganan untuk Anda juga akan jadi lebih tepat, sesuai dengan gejala kan gitu. Kemudian COVID ini juga bukan aib. Bukan aib. Terus kalau udah pulang dari mana udah demam, rasa-rasanya kayak aib gitu. Bukan. Langsung ini penyakit dan kita nggak ada yang mau penyakit ini, dan penyakit ini kalau kita kena penyakit ini bukan kesalahan kita. Memang ya kena aja gitu, dan itu bukan kesalahan dan bukan aib. Dan mungkin ini maaf ya dokter ya, mengenai aib ini dokter, ini juga tidak terlepas dari perilaku dari masyarakat, bahwa jangankan orang yang kena COVID ya dokter ya, mungkin tenaga medis saja kalau balik ke masyarakat juga, wah dijauhin nih, COVID nih. Iya, nah, gitu ya dokter ya. Iya. Itu miris memang. Kami di sini kalau bisa dibilang bukan ya, kami semua tenaga medis bisa dibilang mempertaruhkan nyawa kan, kita bilang. Orang menghindari kuman, kami mendatangi kuman. Bayangkan kami dengan capek, kami cukup lelah, apalagi belakangan ini kan konsul berdatangan terus gitu kan, orang pulang dari luar kota banyak. Bayangkan ini kita memang belum jadi pusat terujukan COVID, belum. Bayangkan kalau kita udah buka nanti, kemudian kami kerja itu terus kerja dengan pikiran yang kalut gitu, dengan pasien dengan pikiran yang kalut, kami akan tertular. Begitu kami pulang terus kami ditolak, mungkin ada yang bahkan sama keluarganya juga ditolak, ada. Bahkan sama keluarga ya? Nggak diterima di... Ya maksudnya kan keluarga kan takut gitu kan. Jangan begitu. Kami juga tahu kami nggak akan membahayakan orang lain. Kan begitu, kami nggak akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi kan kita kan ada prosedur, udah ada dengan APD lengkap, pulang dalam keadaan bersih gitu. Dan perilaku masyarakat seperti ini ke tenaga medis ini akan membuat kami drop. Kami akan stres, kami udah lelah, tenaga kami terkuras, pikiran kami terkuras, sampai di rumah kami ditolak, itu akan stres. Nah, kalau kami stres, kami sakit, kacau. Sangat kacau ya dokter. Jikalah nanti Anda sendiri yang tertular COVID, yang merawatnya siapa? Ya, jadi mohon pengertiannya. Dan kami jelas tidak akan pernah membahayakan diri kami sendiri dan orang lain. Begitu. Karena juga prosedur dari tenaga medis ini cukup ketat ya dokter ya? Benar. Dan kami tidak akan melakukan tindakan jika tidak sesuai sama prosedur. Baik. Terima kasih dokter atas waktunya. Ini pembahasan dan perbincangan yang luar biasa disampaikan oleh dokter Syira hari ini. Semoga apa yang dokter sampaikan dapat menjadi pencerahan di tengah-tengah masyarakat untuk menghadapi virus
pandemik yang luar biasa ini ya dokter. Sekali lagi Widi ucapkan terima kasih dokter, dan untuk seluruh masyarakat ingat untuk selalu menjaga kesehatan diri dan jangan panik. Benar dokter? Benar, jangan panik. Jangan panik. Oke, untuk itu pemirsa, Widi harus segera pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.